kurang ajar. Ini baru satu korupsi nih 271 triliun. Tahu 271 triliun, saudara? Anda harus cerdas dimanapun berada. Anda punya hati yang sangat mudah terpengaruh oleh yang kita dengar. Apalagi yang kita dengar atas nama seorang guru dan pembimbing. Kalau ternyata dia mengajarkan kebencian, permusuhan, kita akan diam-diam membenci tanpa kita rasa. Nah, sekarang Kiai Imad sudah menerima tantangan kau, Jik. Saudara, dana bulanan 20 juta rupiah gratis. Itu satu tambang. Ini tambang kita banyak kemana? Korupsi baru satu tambang saja sudah 271 triliun. Jadi sekarang kalian debat aja di universitas gitu. Biar dibuatkan acara gitu untuk permasalahan nasab ini. Orang yang selama ini koar-koar perang lah, koar-koar amar ma'ruf nahi mungkar, mana? Yang ada omongan sendiri kita ulang nggak bisa terima. Tes DNA itu omongan siapa? Sebelum Kiai Imad Sirijik udah koar-koar tes DNA. Jajarkan kitab-kitabnya, bawa manuskripnya. Kitab sejaman manuskrip. Siapa yang koar-koar duluan? Sirijik. Cuman muka-muka munafik ini, ya ini memang kayak gitu, mutar-mutar dia. Dia yang ngomong sendiri, dia yang mengeluarkan fatwa. Ketika fatwa dia dipakai orang, marah dia. Kemudian menuduh orang lain sebagai orang yang belajar di kandang kebo. Ya kebonya lu, makanya nggak bisa baca kitab. Sirijik ngomong begitu, kenapa yang lain diam gitu? Nggak ada yang bilang itu begal nasab, nggak ada yang bilang itu tukang adu domba gitu. Maling ayam digebukin sama masyarakat sampai bonyok, ya betul, betul. Nah sekarang saya mau ajak deh semua nih, saudara, saya mau ajak nih semua. Kalau ada koruptor 271 triliun seperti ini, kejar saudara kemanapun dia lari, gantung di jalanan lewat pengadilan rakyat. Setuju tidak? Takbir. Ini kan dulu sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita evaluasi dulu. Kira-kira selama ini yang TJ bahas bertentangan dengan mereka gitu. Apakah yang saya omongkan itu merupakan kebohongan, menghasut, kemudian menjelek-jelekkan, atau memang fitnah sekalipun, atau memang ghibah? Kalau ghibah sih ya, menggibah setan, menggibah hantu, menggibah penipu gitu. Dan itu harus gitu. Masa kita diam aja ketika penipu-penipu bebas beraksi kemana-mana gitu. Jadi saya tanyakan ke kalian, kira-kira yang saya sampaikan selama ini fitnah yang sangat keji atau memang kenyataannya seperti itu, saudara? Misalnya saya mengatakan bahwa sebelum Kiai Imad ada orang yang mensyaratkan untuk memverifikasi bagi orang-orang yang ingin diakui sebagai zuriyah Nabi, harus verifikasi, jajarkan kitab-kitabnya, bawa manuskripnya, tes DNA, saudara. Kira-kira itu fitnah apa nyata, saudara? Mungkin Kiai Imad juga udah jadi muridnya Rijik gitu, karena Kiai Imad yang mengikuti apa yang pernah disampaikan oleh Rijik gitu. Jauh-jauh sebelum Kiai Imad muncul di hadapan kita semua, Kiai Imad mengatakan ataupun mengikuti proses seperti apa yang disebut oleh si Rijik gitu. Jajarkan kitab-kitabnya, bawa manuskripnya, dan tes DNA. Ketika si Rijik ngomong begitu, kenapa yang lain diam gitu? Nggak ada yang bilang itu begal nasab, nggak ada yang bilang itu tukang adu domba gitu. Mereka begitu, entah apa maunya gitu. Gua sih tahu mau mereka apa. Mau mereka itu, kita itu puji-puji mereka, jilat-jilat kaki mereka, memberikan penghormatan kepada mereka. Oh, gua ogah. Gitu. Gini, kalau dulu si Bahar ini, kalau ada orang yang membuli dia ataupun tidak sepaham dengan dia di dalam media sosial, dia nantang untuk baca kitab. Si Sodik juga dulu gitu. Kalau ada masalah sama orang,
ente saya tantang baca kitab gitu, ente saya tantang buka kitab gitu. Kenapa sekarang mendadak mereka itu jadi lupa senjata mereka sendiri gitu? Apa terkejut gitu ketika kalian melihat anak-anak muda dan kiai-kiai kita itu lebih jago dari kalian gitu? Bahkan mereka membuka fakta-fakta yang selama ini kalian sendiri aja nggak tahu gitu. Tentang misalnya isbat nasab kalian yang dilakukan oleh Ali As-Sahkran melalui mimpi, saudara. Kalian nggak tahu. Kalau gue udah lama tahu. Kenapa? Walaupun gue nggak bisa baca kitab, gue suruh baca sama orang. Apa sih yang ada di kitab mereka? Coba baca, coba baca. Gue duduk menyimak gitu. Ternyata Al-Imam Ali As-Sahkran, beliau itu bermimpi, ya kan, bertemu dengan Rasulullah, dan Rasulullah memanggilnya sebagai cucuku. Jadi berdasarkan itu. Kalau bukan berdasarkan itu, nggak mungkin mereka syuhra wal istifadah sama husnudon aja. Pasti, karena dikit-dikit kitab mereka, dikit-dikit dalil, dikit-dikit buka kitab gitu. Kita debat kitab aja gitu. Sama gue diajak debat kitab, ya sama aja. Walaupun gue nggak pernah baca kitab dari kiri ke kanan, setidaknya gue juga ngaku gitu kalau gue nggak bisa baca kitab gitu. Maksudnya kitab kuning, kitab yang gundul itu gue nggak bisa baca. Kalau orang gundul bisa, kayak si Aldo misalnya, kayak si Kori misalnya kan bisa gue. Kalau kitab gundul nggak bisa gue. Makanya kalau kita nggak bisa, kita ikutin orang yang bisa, orang yang paham, orang yang mengerti. Nah begitu. Nih dulu di awal-awal kemunculan Kiai Imad difitnah sebagai orang yang belajar di kandang kebo. Tesisnya tidak ilmiah, alasannya karena belum diuji di universitas gitu. Nah kemarin mereka buat acara tandingan gitu. Padahal kan sudah duluan Kiai Imad mengundang mereka untuk datang ke mana kemarin? Ke UIN Wali Songo atau kemana kemarin? Lupa saya. Kemudian mereka buat tandingan gitu. Ketika Kiai Imad nggak datang ke Robitoh Alawiyah, maka di framing Al-Kaburi, capek-capek Robitoh bikin acara, mereka nggak datang gitu. Padahal kan duluan di Robitoh, kenapa nggak ke Robitoh aja gitu. Dan kita udah paham maksudnya seperti apa itu. Kalau Kiai Imad sudah dipastikan nggak datang, kemudian ketika Kiai Imad nggak datang, mereka juga nggak mau datang ke sana. Padahal mereka menghindari yang di universitas. Nah, mereka sendiri yang bilang harus diuji di universitas kalau yang namanya tesis ilmiah gitu. Nah sekarang kalian dibuat acara tandingannya di Robitoh Alawiyah. Sejak kapan Robitoh Alawiyah itu jadi universitas? Kemudian si Rizik sampai ngomongin Kiai Imad itu kambing tak apalah. Kalau Kiai Imad kambing, tentu Kiai Imad akan datang ke kandang kambing. Berhubung Kiai Imad bukan kambing, makanya Kiai Imad nggak datang ke kandang kambing. Makanya bikin acara jangan di kandang kambing. Gitu. Karena kita udah pengalaman, saudara. Misalnya nih, kita datang ke tempat mereka, kita cuman bawa gula, nanti kita diungkit-ungkit. Kami potong kambing, kalian cuma bisa bawa gula 1 kilo gitu. Makanya aku bilang Kiai Imad nggak usah datang. Aku langsung yang bilang di Banten itu, aku bilang jangan datang ke kemarin itu ke Robitoh. Itu juga Kiai Imad aku bilang jangan datang gitu. Ngapain ke sana Kiai? Kecuali kalau ujinya di universitas gitu. Kan Robitoh Alawiyah cuman LSM, cuma ormas. Ngapain? Cuman mereka gaya seolah-olah itu kantor perwakilan Tuhan, sehingga nggak ada salahnya gitu. Benar semua apa yang mereka keluarkan statementnya gitu. Guru Gembul nggak mau dengar. Gue teleponan sama Guru Gembul, ngapain guru ke sana sambil ngakak-ngakak kita. Ya kalau ke sana kan nanti takut kenapa-napa. Yang pasti framing, bukan diracun. Saya bilang bukan, di framing gitu. Terus kata Guru Gembul, nggak apa-apa, mereka baik-baik kok, Bang TJ, Pak TJ katanya. Mereka ramah, saya udah kesana kemarin gitu. Nah, jadi Guru Gembul menyimpulkan ya sudah saya aja kesana katanya.
Ternyata guru Gembul ketika keluar dari Robitoh Alawiyah, dalam diskusi, dalam wacana diskusi gitu, guru Gembul malah dapat boro-boro dapat gelar Habib. Guru Gembul malah dapat gelar seorang patrialis barat sejati, saudara. Yang gembar-gemborkan siapa? Menantu si Rizik, si Munib. Gitu. Ketika guru Gembul ada di situ, kenapa si Munib tidak datang? Kenapa dia kabur? Kenapa si Rizik juga kabur? Nggak datang dia. Nah, sekarang Kiai Imad sudah menerima tantangan kau, Jik. Jadi sekarang kalian debat aja di universitas gitu. Biar dibuatkan acara gitu untuk permasalahan nasab ini. Gitu. Nggak mau datang, nggak mau, nggak usah. Gitu. Jadi nggak usah koar-koar, sana kemari. Ya. Bahkan Habib-Habib ini pada dongo semua saya lihat. Ketika Kiai Imad melakukan penelitian ilmiah, mereka menjawabnya dengan ajak duel, ajak panco. Kan nggak nyambung. Kiai Imad itu bukan atlet panco, Kiai Imad itu bukan atlet tinju, Kiai Imad itu bukan orang perang. Yang orang perang datuknya. Kalian juga bukan orang perang gitu. Seandainya kalian orang perang, ya kan, dari dulu udah perang gitu. Ya kalian bukan orang perang, orang koar-koar gitu. Aduh. Berani di kamar mandi, saudara. Nah, jadi Kiai Imad udah begini. Kiai Imad kan sebagai seorang kiai tentu harus memilih cara yang lebih bijak. Jangan kayak bocil-bocil ini, jangan kayak bocil Rizik, bocil Bahar gitu kan. Jadi gini, kalau misalnya si Rizik sama si Taufik mau diskusi sama Kiai Imad, boleh. Bahkan sudah ada salah seorang kiai yang memfasilitasi gitu. Kalau ditanya, ente TJ kalau misalnya ini kelar gimana? Kelar ya kelar. Kalau nggak kelar gimana? Malah bagus. Biar masyarakat secara keseluruhan mengerti apa yang sedang terjadi. Begitu. Orang yang selama ini koar-koar perang lah, koar-koar amar ma'ruf nahi mungkar, mana? Yang ada omongan sendiri kita ulang nggak bisa terima. Tes DNA, itu omongan siapa? Sebelum Kiai Imad si Rizik udah koar-koar tes DNA. Jajarkan kitab-kitabnya, bawa manuskripnya. Kitab sejaman, manuskrip. Siapa yang koar-koar duluan? Si Rizik. Cuman muka-muka munafik ini, ya ini memang kayak gitu, mutar-mutar dia. Dia yang ngomong sendiri, dia yang mengeluarkan fatwa. Ketika fatwa dia dipakai orang, marah dia. Kemudian menuduh orang lain sebagai orang yang belajar di kandang kebo. Ya kebonya lu, makanya nggak bisa baca kitab. Kalau lu bukan kebo, udah dari kemarin-kemarin di universitas mana, nggak usah takut gitu. Kalau benar ngapain takut? Ya kan? Kalau benar ngapain takut? Ini haram lah, kalau nggak enak diudel dia itu haram lah. Belum ada ulama dimanapun di dunia ini yang membolehkan tes DNA, yang mensyaratkan kitab sejaman gitu. Makanya aku bilang si Rizik bukan ulama, gitu. Kalau kalian nggak percaya, nih kalian yang pernah mau mengusulkan nasab kalian, kalau gue nggak pernah. Syaratnya pasti kitab sejaman, manuskrip. Manuskrip. Makanya kalau Habib di Aceh beda. Habib di Aceh tidak diakui sama mereka di sana kecuali orang-orang yang tenar, yang pernah ngaji di Tarim, saudara. Kalau yang ngaji-ngaji ke kiai-kiai kita, ke ulama-ulama kita di sini nggak dianggap sama mereka. Bahkan mereka langsung ngomong sama gua, Habib di Aceh ini Habib palsu rata-rata, TJ. Bahkan pengacara dari Robitoh kemarin kan sempat nimbrung ke acara orang itu sampai mau diganggu acara orang di sini, Habib-Habib di sini, gitu. Sampai di sana diancam sama seorang Habib di sini. Jadi kalau kau mau bikin ricuh di acara kami, kau kulaporkan, kau bilang kami Habib palsu gitu. Jadi yang asli itu yang ada di Jawa, saudara. Yang ada di Pulau Jawa itu yang asli.
Kalau yang ada di Aceh itu palsu versi mereka gitu. Nah, kenapa hal itu diciptakan? Supaya bisa menguasai, bisa menguasai Kalimantan, bisa menguasai Sumatera, bisa menguasai di Aceh gitu. Biar kalau mereka datang itu disambut rame-rame, yang di sini nggak usah dihargai gitu. Gua paham maksud seperti itu, bukan kita nggak paham. Sekarang kan kita semua sudah bisa melihat siapa mereka. Mungkin selama ini kalian nggak bisa melihat wujud asli mereka, karakter asli mereka, karena ditutupi dengan sorban, ditutupi dengan kemunafikan, saudara. Nah, kalau gue udah sangat paham, kalau nggak paham, gue nggak mungkin berani gue mengatakan dulu sebelum ada Kiai Imad yang membuat tesis, gue lantang mengatakan mereka bukan cucu Nabi dan gue nggak percaya mereka cucu Nabi. Makanya gue digelandang ke Polda Aceh gitu. Nah, nyata gue bilang, ngomong bohong, apabila berbicara selalu dusta. Apabila berbicara selalu dusta. Apabila berjanji mengingkari. Apabila berjanji mengingkari. Apabila dipercaya berkhianat. Dan ketiga-tiga itu gue dapatkan dari mereka, perilaku mereka, saudara. Makanya gue tempang aja. Kalau mereka zuriyah Nabi dan gue meyakininya, gue nggak mungkin sejauh ini membahas mereka. Ternyata setelah gua bahas, setelah gua hujat mereka, ini belum jauh. Ternyata gua belum jauh gitu. Masih tebas pinggir-pinggirnya aja dulu gitu. Kalau Keman nggak suka perang, gua suka perang. Kalau lu punya biji, Jik, Bahar, perangi gue. Keman nggak mau perang, nggak mau nanti yang jadi korban itu orang-orang pribumi. Kan kalian nggak berani kalau perang, paling kibin kalian suruh gitu. Coba kibin kau yang di Aceh suruh datangi TJ, kepung TJ, bawa materai 10.000, bawa kertas yang di sana bertuliskan saya buat permintaan maaf ini tanpa ada paksaan, murni keinginan dari hati saya yang paling dalam. Coba kau suruh bikin kayak gitu. Aku nggak peduli lagi mau Kibin, mau Habib, kalau sempat bikin gitu, bikin ricu tempat gua bolong-bolongin, saudara. Seperti kata Al-Mukarram Abuya Bahar ya, bolong-bolongin gitu. Gua bolong-bolongin mereka kalau berani. Nah, di situ kita lihat nanti siapa pemberani gitu. Siapa yang gentle gitu. Ini harus dilanjutkan dengan adanya sebuah perdebatan, tapi karena ini adalah tesis ilmiah, harus di wilayah-wilayah perdebatan itu di kampus, biar lebih bernilai akademis lah. Saya apresiasi dengan keinginan Gus Lim, sangat luar biasa Gus Lim, untuk mengadakan debat nasab ini di pesantren beliau. Tapi saya berharap juga untuk di wilayah Kabupaten Bogor ini harus diinisiasi lah, didorong dengan orang nomor satu di wilayah Jawa Barat. Yaitu Kang Deddy Mulyadi. Anda yakin itu Kang Deddy bisa menyelesaikan polemik ini, menjadi panelis atau penengah? Saya yakin beliau sebagai panelis dan juga sekaligus sebagai penengah. Setuju Kang Deddy menjadi panelis. Ketua MUI Kabupaten Bogor, Profesor Dr. Mukri Aji. Hadir, beliau harus hadir. Harus hadir. Beliau sebagai salah satu panelis. Panelis juga beliau tuh. Jadi dengan Habib Bahar itu dekat itu ya? Dekat. Bahkan dulu saya pernah makan bareng. Oh gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Suara TV, saya sowan ke Pondok Pesantren Kiai Taswirul Afkar. Beliau adalah pengasuhnya, Kiai Suhadi. Sekaligus jenengan ini sebagai apa namanya? Sementara ini didaulat sama teman-teman sebagai penasihat PWI Kabupaten Bogor. Wah, ini dengan Ustadz Miftahuddin sebagai Ketua PWI Bogor, Kabupaten Bogor.
Sehat, Ustadz? Alhamdulillah. Ini menarik ini. Saya sowan ke sini. Ternyata pondok pesantren Pak Ustadz ini, Taswilul Afkar ini dekat dengan Bahar. Habib Bahar. Betul, dekat. Sekitar 1,5 kilo atau sampai 2 kilo lah. Wah, 1 kilo sampai 2 kilo. Berarti sering berinteraksi? Ya, nggak pernah sih, cuman kalau melintasi daerah beliau sih suka sering. Oh, sering ya? Betul. Kalau Ustadz Miftahudin? Lebih dekat. Jadi cuman mungkin berapa meter ya? Deket lah. Hampir lebih dekat saya ke pondok pesantren Habib Bahar. Jadi dengan Habib Bahar itu dekat itu ya? Dekat. Bahkan dulu saya pernah makan bareng dulu. Oh gitu ya? Pernah makan bareng sama dia. Pernah makan bareng sama dia. Nah terus setelah banyak ini diskursus nasab atau polemik nasab bagaimana? Ya, saya sih tertarik dengan kayak polemik ini, jadi kita semakin dicerdaskan gitu. Oh, semakin dicerdaskan. Semakin dicerdaskan. Jadi kita bisa melihat mana orang yang memang dia adalah panutan atau juriah Nabi, mana yang bukan. Oh gitu ya. Berarti tesisnya Kiai Imad adalah mencerahkan. Luar biasa, luar biasa. Beliau adalah orang yang bisa membuat Indonesia itu pinter. Oh, katanya itu menyesatkan itu tesis Kiai Imad. Ada yang mengatakan begitu. Yaitu mungkin versi mereka yang masih, kalau kata Gus Fuad, masih ke hipnotis sama ininya. Baik, Kiai. Ini menarik sebetulnya ya, polemik nasab itu hampir 3 tahun lah ya. Hampir 3 tahun ini. Hampir 3 tahun. Belum selesai gitu ya. Sehingga muncul polemik dan belum ada titik temu nih antara Arabitoh kemudian Kiai Imad untuk membicarakan ini. Kemarin diskusi atau seminar yang di UIN juga gagal. UIN Jakarta, kemudian di UIN Wali Songo juga gagal. Kemarin Guslim menawarkan di pondok pesantrennya itu ya. Nah, menurut Anda ini Kiai, ini polemik nasab ini bagaimana ini penyelesaiannya? Apakah harus melalui seminar atau debat di kampus atau bagaimana menurut Anda? Ya, ini harus dilanjutkan dengan adanya sebuah perdebatan, tapi karena ini adalah tesis ilmiah, harus di wilayah-wilayah perdebatan itu di kampus, biar lebih bernilai akademis lah. Karena apa? Karena nanti di kalangan kampus juga memahami secara pemikiran dan metodologi pemikiran Kiai Imad supaya jauh lebih dipahami, dan sehingga nanti masyarakat pun juga menilai hal ini akan jauh lebih cerdas lah, ya kan? Dan sehingga nanti yang lain-lainnya akan mengikuti. Dan saya apresiasi dengan keinginan Guslim, sangat luar biasa Guslim, untuk mengadakan debat nasab ini di pesantren beliau. Tapi saya berharap juga untuk di wilayah Kabupaten Bogor ini harus diinisiasi lah, didorong dengan orang nomor satu di wilayah Jawa Barat. Yaitu Kang Deddy Mulyadi. Saya berharap seperti itu. Karena apa? Karena memang beliau orang nomor satu dan bisa mengerahkan perangkat-perangkat beliau untuk menjamin keamanannya, gitu. Itu Gus. Jadi Anda mendorong bahwa perdebatan ini di kampus ya, lebih dinamis gitu. Lebih dinamis. Iya. Jadi di kampus kemudian agar diskusi ini dari sisi metodologi, kemudian juga kemudian teorinya gitu kan ya, dan juga mungkin dari sisi bahasan kajian-kajian ininya ya, keilmiahannya. Nah, sejauh ini menurut Anda Kiai, itu bagaimana tesis Kiai Imad menurut Anda? Alhamdulillah, kalau saya kan mengikuti dari awal perkembangan beliau. Bahkan saya pun buat artikel-artikel, sangat mencerahkan sekali. Yang saya lihat, beliau berangkat bukan hanya membaca kitab-kitab nasab, tapi beliau membuat rumusan-rumusan, metodologi cara berpikir, bagaimana mengetahui nasab ini palsu atau tidak. Berkaitan hal ini adalah
nasab Ba'alawi, nasab Habaib, yaitu yang kita kenal dengan klan Ba'alawi. Nah, beliau Kiai Imad itu mengorek, menganalisa sejauh mana sih nasab Ba'alawi ini bersambung atau tidak ke Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menarik buat saya. Maka saya membuat sebuah kesimpulan karena metodologi ini adalah penting supaya kita ini tidak dibutakan oleh informasi, ya, karena dari kitab nasab yang dipilah-pilah oleh Kiai Imad ini primer, sekundernya dan sebagainya, lalu diperkuat oleh filologi, kemudian sejarahnya, ini sangat luar biasa. Nah, kalau bahasa anak sekarang itu komprehensif lah. Wah, iya, komprehensif ya. Nanti bagian ini ketua PWI ya lagi nih. Nah, ini menarik ini. Kang Deddy ya, Kang Deddy Mulyadi ini sebagai gubernur. Anda yakin itu Kang Deddy bisa menyelesaikan polemik ini menjadi panelis atau penengah? Saya yakin beliau sebagai panelis dan juga sekaligus sebagai penengah, karena beliau itu punya kekuasaan, dan itu dengan kekuasaan yang beliau miliki di wilayah Jawa Barat, beliau bisa menengahi hal ini supaya cepat selesai lah. Kita nggak mau berlarut-larut wilayah polemik nasab ini. Apalagi sampai konflik fisik begitu ya. Jangan sampai terjadi konflik fisik. Kita yang rugi semuanya. Karena apalagi banyak melibatkan mukibin yang saudara-saudara kita juga, mereka itu kan. Kalau sampai bentrok kan terjadi, yang rugi dua belah pihak. Kita nggak mau terjadi seperti itu. Makanya harus selesai lah. Ya, stop provokasi ya. Stop provokasi. Jangan sampai terjadi. Baik dari kubu Kiai juga, jangan begini-begini. Iya, jangan sampai lah di kubu saya juga. Jangan sampai emosi yang dikedepankan. Iya, setuju damai ini kan ya? Iya, setuju damai kita. Tetapi tetap masalah dinamika atau kajian ilmiah diselesaikan secara ilmiah ya. Betul. Iya, harus disesuaikan. Iya. Jadi setuju Kang Deddy menjadi panelis, kemudian juga yang istilahnya membuka acara. Nah, kira-kira sepuh-sepuh yang lain yang istilahnya menjadi panelis, Anda usulkan siapa lagi? Ya, salah satunya ya macam MUI perlu hadir gitu kan. Iya. Ketua MUI Kabupaten Bogor, Profesor Dr. Mukri Aji. Hadir, beliau harus hadir. Harus hadir. Beliau sebagai salah satu panelis. Panelis juga beliau tuh. Jadi diusulkan ya? Diusulkan sama kita. Iya. Bagaimana menurut Anda? Nanti saya coba wawancarai beliau apakah berkenan untuk menjadi salah satu panelis debat tentang nasab ini antara Kiai Imad dan Habib Rizik. Nah, terkait dengan Habib Rizik ini, saya dengar Anda dulu itu menjadi saksi, salah satu saksi memberatkan kasusnya Habib Rizik. Itu dalam kasus apa nih? Kasus kopi dulu, itu kasus kopi di saat beliau itu keluar dari rumah sakit tanpa kejelasan. Sementara rumor yang berkembang terindikasi Habib Rizik itu terkena COVID. Karena ini nggak terdengar beritanya beliau muncul, akhirnya saya sempat bawa kawan-kawan untuk minta penjelasan beliau. Demo maksudnya? Demo di Sentul. Oh, di Sentul. Terus akhirnya ketika persidangan Anda ini saya jadi saksi memberatkan. Luar biasa. Itu polemik nasab belum muncul itu? Belum muncul. Ya. Oke. Jadi baik, saya langsung ke ini Ketua PWI. Ketua PWI, bagaimana Anda menyikapi tentang polemik nasab ini agar cepat tuntas dan di bawah itu tetap kondusif ini? Anda sebagai Ketua PWI di Kabupaten Bogor ini bagaimana nih? Ya, ini sangat penting sekali ya untuk menyelesaikan polemik ini. Jadi saya itu kan teman-teman saya itu banyak mukibin, juga ada habaib juga. Iya. Jadi sehingga ini kayak ada sekat gitu ya. Iya, ada sekat. Bahkan dulu ada psikologis ya. Ya, itu karena belum selesai masalah ini sehingga kita itu kayak musuh padahal berteman. Saya berharap ini cepat selesai dan memang itu penting sekali. Kenapa saya dukung tesis Kiai Imad?
ini memang Indonesia itu terlalu mudah mempercayai tentang khurafat. Ini permasalahan yang memang harus dituntaskan. Iya. Dengan modal mengaku dia turunan orang mulia, kemudian membangga-banggakan orang lain. Terus yang sangat paling terkenal itu adalah kata-kata kualat. Oh iya. Ini kata-kata kualat menjadi modal supaya masyarakat itu takut dengan kualat. Saya pernah waktu itu ngobrol dengan tokoh-tokoh dan memang mereka yang sangat takut kualat. Saya bilang kualat itu cuman ada dua. Yang pertama, kualat itu ada hubungan antara guru dan murid, orang tua dan anak. Kalau nggak ada hubungan, saya bilang nggak bakal kualat, nggak nyampe. Tapi kalau memang udah dogmanya udah kuat, ini semakin rusak. Nah ini dengan polemik nasab ini, dengan tesis Kiai Imad ini mencerdaskan biar masyarakat Indonesia ini lebih kepada ilmiah yang dikedepankan. Iya. Bukan sesuatu yang tidak ilmiah. Oke, ya. Ini kalau begini terus, ini dunia mau jadi kemana? Nanti kayak Jangan sampai terjadi ini ya. nah itu ya itu karena tadi doktrin tadi akhirnya rasa mahabbah itu menjadi kuat. Iya. Dan semoga dengan terjadinya perdebatan ini akan membuka pintu kepada mereka agar mereka berpikir lebih logis ya. Jadi tidak terjadi yang namanya keributan. Itu tadi usulan untuk Kang Deddy menjadi panelis itu bagaimana nih? Saya sepakat. Oh, Ya sepakat. memang sepakat sekali karena memang yang namanya Pak Deddy kan orang tua kita. Orang tua itu yang harus mengayomi kita biar adem semuanya. Iya. Jangan sampai terjadi. Makanya saya kemarin juga di Bogor ketika di Jawa Timur ini sering ribut PWI, saya bilang kalau di Bogor santai. Santai. Jadi Santai. tidak ada ribut itu. Tidak ada ribut. Iya. Karena ribut itu masih teman juga. Apalagi membubarkan pengajian. Jangan, enggak ada. Kalau saya enggak ada. Kalau di Bogor itu enggak kayak gitu. Enggak gitu. Karena kita lebih kepada ilmiah untuk mencerdaskan masyarakat itu, lebih kepada ilmiah. Karena apa? Maaf. Yang namanya orang kalau udah cinta, Iya. walaupun kita bilang jelek, dia tetap akan mengatakan bagus. Nah, itu namanya itu selera. Suami istri lah ya, begitu ya. Ya jam gitu. Ya kita asik-asik aja. Yang penting ya ini kan debat ini adalah debat ilmiah. Jadi bukan debat mau cari keributan mau mencari yang benar dan yang salah. Nah, dan Anda tadi mengusulkan itu lebih baiknya di kampus nih, itu begitu? Ya saya setuju aja dimanapun. Yang penting itu ya kalau bisa ada Pak Deddy. Oh, Pak Deddy Mulyadi. Iya. Oh, tadi sebagai orang tua. Tadi satu lagi ketua MUI Kabupaten Bogor. Itu harus. Profesor Mukri Haji. Ya harus. Harus juga Harus hadir. ikut kalau menurut saya. Iya. Bagaimana ini Romo Yai? Profesor Dr. Kiai Haji Mukri Haji siap untuk menjadi panelis? Nah, nanti kita tanyakan. Nah. Boleh. Ya. Baik. Pemirsa, ini kita bincang-bincang dengan Kiai Suhadi tadi tentang bagaimana menyikapi debat polemik nasab ini agar tuntas tetapi tidak riuh atau tidak terjadi bentrok fisik di arus bawah. Begitu kan ya? Betul. Ya, begitu ya. Jadi tetap damai tetapi kajian esensinya adalah tentang kajian nasab. Ada closing statement-nya, Kiai? Iya. Kira-kira apa nih? Ada gini. Kita ini sesama Islam berkaitan masalah pola pikir, silahkan mangga-mangga saja. Masalah kita mau mendukung siapapun silahkan. Tapi berkaitan tentang ini adalah kajian ilmiah, selesaikan secara ilmiah lah. Karena pemikiran kita itu akan terlihat di masyarakat. Mau di grassroots, di akar rumput sekalipun, orang yang pinter dan tidak pinter itu akan dilihat dari sisi sudut pandang, dari sisi pemikirannya, bukan malah mengedepankan fisik, ribut, berantem, caci maki, fitnah sana fitnah sini. Akan terlihat bahwasanya siapapun yang suka fitnah itu akan terlihat kebodohannya. Gitu aja udah. Nah, termasuk dari kelompok Pak Kiai ya? Iya betul, dari itu himbauan ya? Himbauan saya. Himbauan ya. Oke ya. Baik, terima kasih Kiai. Siap. Ya, terima kasih Ustadz. Bagaimana menurut Anda para netizen? Apakah setuju jika Kang Deddy Mulyadi kemudian Profesor Dr. Kiai Haji Mukri Haji menjadi penengah debat antara Kiai Imaduddin versus Habib Rizik? Saya tunggu komentarnya. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.